Tapi ini adalah yang pertama melandai. Jadi bisa disekat, nanti disesuaikan dengan itu. Jadi tinggal nanti ada meja. Oh ya, meja. Kita ada meja workshop. kita berlantai. 2 lantai, Pak. Kadang-kadang lantai berlantai. Ya. Selama ini mahasiswa kita solusi apa? Nah ya, ini yang DKN nih. Tadi tulis surat. Bahasanya sudah. Karena memang kan kasus per kasus. Ya. Memang intinya secara nasional kuotanya tetap. Tapi kan yang perlu mendapat makin banyak. Ya. Beberapa seperti PTN. Memang kalau kita lihat mahasiswa Pak, kalau kita lihat mahasiswa di sini rata-rata mahasiswa Ya. yang kita lihat yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga kita lihat orang juga Semangat untuk belajar tentang Iya. Lebih yang dari sebelum Pak. sebelumnya itu ya ada. Kan mereka bersatunya di sini. Bisa kita provide quality education. Bisa dokter. Itu masalah kesempatan ya. Iya kan, termasuk dari Papua itu saya pikir sebenarnya karena mereka selama ini kurang mendapatkan ini ya kan. Iya. Iya, Pak. Ya, 15 siswa. Ya memang siswanya. Ya, satu baling ya. Wing. Ya, sudah belajar terbang. ini udah semua Pak di sisi. Saya juga beberapa kali. Banyak Pak, ada Di sisi malah Sana sulit sekali ketemu. belum ketemu Pak. Ya, berusaha. Dapat ternyata hari ini tentukan boleh ketemu. Ya. Barusan mungkin kita apa? Di gedung laboratorium teknik sipil. Teknik. Itu Bisa ini terpaksakan langsung, Pak. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't
by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 ada jalan. Jalan lagi. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, ya Allah. Tuntun. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tertib acara rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis kedua Universitas Teguh Umar, Sabtu 2 April 2016. Tari Ranu Lampuan.
hamdan lillah. Silakan salam ala wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ya hormat Bapak Profesor Muhammad Sakiti, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yang hari ini menjadi guest leader dalam kegiatan Sataris kedua Universitas Hukuman Negeri. Kalau dimulai dengan swasta jadi ke 10 pada mereka. Jadi kita kedua dan berikut. Yang kita hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur, Bapak Badan dan Akhirnya. Yang kami hormati Bapak Danten nomor 2 Umar. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Badan, juga hadir Bapak Wakil Ketua Selatan. Yang kami hormati saudara-saudara kami dari anggota DPR. Alhamdulillah hari banyak yang hadir. Syukur alhamdulillah dari orang saya kira sudah membicarakan 6 orang lagi. Dari yang semasa senior tidak ada lah. Sudah membuat warna daerah kemudian ada bahasa. Kemudian yang kami hormati Pak Dante, logis masyarakat Jawa di masyarakat Aceh merupakan masyarakat agraris. Di samping itu, secara historis, wilayah masyarakat Aceh adalah kawasan yang amat kaya dalam hal potensi di bidang pertanian dan perikanan. Sedangkan secara marketplace, Indonesia sehingga sampai saat ini belum berhasil dalam sebuah swasembada pangan. Kita mencatat bahwa sehingga kita bisnis di sektor agro and marine industry di peringkat regional dari tahun 2025, nasional 2040 dan internasional 2060
melalui riset yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Untuk menggapai misi tersebut telah disusun 5 misi yang kami sebut dengan 5 misi, baik regional, nasional maupun internasional. Kedua, menyelenggarakan riset yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, menghasilkan dan menyebarluaskan hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam berwirausaha. Bapak Dirjen dan sekalian yang dimuliakan, hari ini adalah Dies Nasional Rumah dalam peringati hari Jenderal dalam rangka perbaikan di masa mendatang. Sejak awal, keberadaan Institut Umar sebagai salah satu institusi prodi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi yang berlaku nasional, bergrup daripada BAN PT. Jadi kalau berdua lagi pertama berarti sejak negeri prodi di universitas ini bertambah 5. Ya. Dari itu jalur seleksi nasional masuk prodi negeri atau SNMPTN dulu disebut dengan jalur undangan. Untuk baru kali ini melaksanakan jalur ini. Tahun lalu belum, karena dianggap masih perlu dalam bersabar. Tahun lalu hanya jalur seleksi bersama. Jumlah lulusan Institut Umar yang dihasilkan dalam 1 tahun terakhir pada tahun 2015 sebanyak 553 orang lulusan. Sehingga sejak wisuda pertama sejak swasta hingga saat ini kemarin, jumlah alumni Institut Umar telah mencapai 2.157 orang. Kualitas dan kualitas lulusan yang dihasilkan Institut Umar bukan juga oleh kualitas dan kualitas pengajar yang tertata sebagai dosen besar. Institut Umar saat ini memiliki 153 orang tenaga dosen yang berasal dari berbagai bidang ilmu. Ini dosen tetap dan 100 ya, sekitar 270 orang dosen sekarang kita punya. Dari jumlah tersebut, 5 orang bergelar doktor atau 3,27%, dan 110 orang berpendidikan master, tidak ada yang bergelar sarjana, semua minimal bergelar master. Di samping itu juga motivasi untuk pengembangan diri tenaga pengajar yang sedang menempuh pendidikan S3. Sekarang ada 11 orang dosen kita sedang melanjutkan program S3 baik di dalam maupun luar negeri. Selain tenaga pengajar, Institut Umar memiliki tenaga administrasi sebanyak 109 orang. Di antaranya sebanyak 2 orang berpendidikan magister dan sebanyak 9 orang pendidikan S1 dan masih ada pendidikan diploma 3. Di samping itu juga motivasi untuk pengembangan diri tenaga administrasi yang sedang menempuh pendidikan S2 sebanyak 32 orang, juga sebanyak 13 orang. Hal ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan baik tenaga pengajar maupun tenaga administrasi terus diberikan peluang untuk meningkatkan pengembangan diri di masa yang tambahan. Insya Allah ini Bapak Dirjen. Jadi kebetulan beliau hadir, kita semua berharap Bapak Dirjen untuk menambah kuota kita, dan itu lebih banyak dibandingkan yang lalu, yaitu 250 orang per sekali masuk. Jadi karena ini mitra di misi ini bisa bermanfaat. Itu ditargetkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dengan latar belakang yang lemah. Jadi diharapkan kalau mereka nanti menjadi sarjana, maka dia akan menarik adik-adiknya, saudara-saudaranya keluar dari lingkaran setan yang besar. Kompetisi dalam kegiatan UTU Awards se-Aceh. Bahkan tahun ini diperluas ke Sumatera Utara. Jadi UTU Awards itu adalah suatu kompetisi yang ditawarkan kepada seluruh mahasiswa. Tahun ini diperluas tidak hanya Aceh, tetapi juga Sumatera Barat. Jadi dengan kondisi tersebut maka UTU memberikan kontribusi kepada kepentingan mahasiswa seluruh Aceh dan Sumatera Barat. Ada 5 jenis kompetisi, yaitu pertama perlombaan desain website install. Yang kemudian kedua yaitu perlombaan karya inovatif, produktif, berbasis hasil pertanian dan perikanan sesuai dengan format kita.
Yang ketiga, perlombaan riset unggulan mahasiswa bertemakan entrepreneurship. Yang keempat, perlombaan business plan. Yang kelima adalah perlombaan catur keuangan. Jadi kelima-lima perlombaan ini diharapkan akan memperbaiki, akan menambahkan kreativitas mahasiswa, baik di ujung maupun seluruh Aceh dan Sumatera Utara. Yang wasitnya, yang juri-jurinya direkrut secara nasional. Yang diharapkan yang berhasil dipilih sebanyak 40 orang atau 11%. Dan ini meningkat menjadi 30 orang. Tahun lalu di ke-11 menjadi 18 menjadi 18 orang. Yaitu berarti mencapai 20% dengan dosen mendapat karena namanya bantuan riset. Selanjutnya untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam acara GIES Durba ini. Semoga acara Bapak Dirjen dalam rangka sebagai GIES leader dapat membawa semangat baru dalam pembangunan umat sebagai pusat inspirasi, referensi bagi dunia bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk mewujudkannya. Mohon maaf apabila ada ketilapan dan kesalahan. Berikut ini akan kami perkenalkan Bapak Profesor Intan Ahmad Rizky, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek-Dikti Indonesia, yang akan menjadi guest leader pada GIES kedua yang kita tunggu ini. Bapak Dirjen dengan gugatan sebagai berikut. Nama, Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Alamat beliau di Gedung B, Bidus Naik 1 Jakarta. Pendidikan beliau doktor di University of Illinois tahun 86, mulai dan selesai PhD tahun 1992, bidang entomologi. Entomologi. Kemudian sarjana beliau di Institut Teknologi Bandung tahun 1997 selesai 1982, yaitu sarjana sains bidang biologi. Nah, pengalaman kerja beliau panjang sekali. Jadi dimulai dari Universitas ITB, ya. Kemudian juga beliau, ya, direktur jenderal sekarang. Sudah pernah ketua senat akademik ITB. Kemudian juga pernah ketua senat sekolah ilmu dan teknologi Hayati ITB. Pernah juga beliau sebagai dekan sekolah tinggi sekolah ilmu dan teknologi Hayati ITB. Beliau juga pernah jadi dekan fakultas matematika dan pengetahuan alam. Kemudian beliau juga pernah sekolah pusat sumber daya informasi di SDI ITB. Kemudian tahun sebelumnya 1999 pernah jadi ketua jurusan biologi MIPA. Dan pernah juga sebagai pembantu lembaga pegasan di Polri, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Antara lain sebagai wakil ketua bidangnya yang baru saya tahu. Rupanya beliau adalah sebagai juga ya penugasan. Saya kira kita bersyukur beliau bisa di sini dan beliau akan menunjukkan roh semangat kita bersihkan diri kita, roh semangat menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Jadi demikian saya kira Pak Dirjen, terima kasih banyak sekali lagi atas teman-teman nanti yang memberikan orasinya. Demikian saya kira dengan menjaga alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Wakil Bupati Aceh Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Fitri HD MPA dipersilahkan. Akrabu rahmatika ya arhamar rahimin. Hudalil muttaqin rahmatan lil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas perkenan dan sujud Allah pada kita semua. Allah masih memberikan kesehatan, Allah juga masih memberikan kepada Aceh Barat beserta seluruh jajarannya dengan dukungan Pak Korem senantiasa melaksanakan hamd untuk umat. Karena katanya
Negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Karenanya di forum terbuka ini kami sangat bangga menyampaikan salam sekaligus undangan terbuka bagi Bapak. Jika Allah memang memberikan umpannya kepada kita, kami tunggu kehadiran Bapak di Haul Teguh Umar 11 Februari 2017. Insya Allah. Bapak tadi tema sebagai penyambung lidah masyarakat Persela segala sektor pembangunan sosial masyarakat. Rektor Universitas Teguh Umar, Yayasan di seluruh Aceh. Dirgahayu Universitas Teguh Umar. Yang kedua, semoga cita-cita kita menjadikan Aceh sebagai pusat pendidikan di Indonesia mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di depan Ibu dan Bapak. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Barat, Bapak Wakil Bupati Aceh Selatan, Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Jasman Mal, beserta para Wakil Rektor, para Dekan, Bapak Ketua Majelis Adat Aceh, Bapak Danrem, Bapak Kapolres, Bapak Kajati Bawah Dandim, Bapak pimpinan dan anggota DPR Aceh, pimpinan dan anggota Senat Akademik, para sivitas akademika, para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan doa, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang cerah dan berbahagia ini untuk menghadiri acara Dies Natalis kedua Universitas Teguh Umar di Melabuh ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, izinkan saya memulai orasi ini dengan mengucapkan selamat Dies Natalis Universitas Teguh Umar yang kedua, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pimpinan serta jajaran utuh atas kerja keras dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa dan mengembangkan keilmuan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Melabuh Aceh ini. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa dalam kurun waktu yang relatif singkat, 6 fakultas sudah terbentuk dengan 16 program studi, juga dengan jumlah mahasiswa 6.200. Juga tadi pagi kami berkesempatan untuk mengikuti acara peresmian gedung baru yang menandakan keseriusan dari Universitas Teguh Umar ini untuk melaksanakan tridharma dan menghasilkan sumber daya manusia yang makin berkualitas untuk Melabuh dan Aceh. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, meskipun usianya masih sangat muda, baru 2 tahun, kami menyadari bahwa Universitas Teguh Umar yang ada sekarang ini telah dibangun melalui perjuangan yang panjang sekali. Tadi disampaikan juga oleh Pak Rektor bahwa sudah dimulai sejak tahun 1983, yang merupakan kerja keras para ulama dan tokoh masyarakat atas keinginan yang kuat untuk memajukan daerahnya, memutuskan untuk mendirikan suatu pusat pendidikan bagi masyarakat Aceh di Aceh Barat ini, dan selanjutnya menjadi universitas swasta. Di sini juga hadir bersama kita mantan rektor yang dikatakan rektor senior Universitas Teguh Umar. Jadi ini luar biasa, setelah lebih dari 30 tahun perjalanan panjang tersebut, masyarakat di barat dan selatan Aceh bisa berbangga atas berdirinya Universitas Negeri di Melabuh Aceh. Meskipun demikian,
perjalanan Universitas Teguh Umar masih lebih panjang lagi, baru 2 tahun. Oleh karena itu, dalam suasana yang dipenuhi oleh rasa bahagia dan syukur ini, perkenalkan saya menyampaikan hal yang semoga akan bermanfaat bagi apa yang akan dihadapi oleh Universitas Teguh Umar ke depan, yaitu dalam kaitannya dengan tantangan dan peran universitas dalam menghadapi persaingan global. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, abad ke-21 ditandai oleh dunia yang sangat terhubung dan tidak mengenal batas. Pertumbuhan ekonomi global yang begitu pesat, di mana persaingan dan kerjasama bersentuhan satu sama lain. Saya ulangi, persaingan dan kerjasama bersentuhan satu sama lain, serta perubahan yang begitu cepat dan luas di hampir setiap aspek kehidupan. Terkait dengan ini, saya ingin mengutip pernyataan dari seorang filosof di penghujung abad 21, yaitu di abad ke-20, yaitu Alvin Toffler, tentang apa yang perlu kita siapkan dalam menyambut abad ke-21. Katanya dalam bahasa Inggris, "The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn." Artinya kira-kira bahwa di masa sekarang, masyarakat, khususnya generasi muda, akan selalu dituntut untuk belajar hal-hal yang baru agar mampu mengejar dan bahkan berada di garis depan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita perlu meninjau kembali paradigma pendidikan di abad ke-21 ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pendidikan tinggi tidak lagi merupakan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perorangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan permasalahan yang ada sehari-hari. Tetapi lebih dari itu, pendidikan tinggi pada masa kini adalah wahana untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan penting bagi kemajuan kesejahteraan dan sosial ekonomi bagi suatu bangsa. Bila kita melihat sejarah, hal ini jelas berbeda, karena kira-kira 1000 tahun yang lalu, atau pada abad pertengahan, 1000 atau 1400 Masehi, universitas didirikan bukan secara khusus sebagai tempat untuk mencari ilmu pengetahuan, atau pendidikan liberal ataupun penelitian yang kita kenal sekarang ini. Tetapi umumnya universitas didirikan secara khusus untuk memberikan pendidikan kepada kaum elit kerajaan atau kaum agamawan. Walaupun demikian, setelah lebih 1000 tahun kita masih bisa lihat nilai-nilai yang diturunkan dari masa ke masa, antara lain bagaimana kita melaksanakan upacara-upacara yang berkenaan dengan ulang tahun universitas, seperti dies, kemudian toga yang kita pakai. Itu adalah tradisi yang sudah diturunkan lebih dari 1000 tahun sampai sekarang. Tentu saja cara pandang kita, apa yang kita hadapi pada masa lalu dengan sekarang akan berbeda, tapi ada nilai-nilai yang diturunkan dari masa ke masa, dan itu universitas adalah salah satu institusi yang umurnya paling tua yang tidak berubah dari masa ke masa. Bila kita bicara 1000 tahun yang lalu, pada tahun 1700-an baru ada perubahan. Keadaan ini mulai berubah sejak adanya revolusi industri di Inggris dan berkembang lebih lanjut di Jerman saat Jerman berperang melawan Prancis. Jerman berpikir bagaimana caranya agar universitas bisa membantu agar mereka bisa menang perang. Disitulah universitas memberikan peranan, sehingga akhirnya kita lihat pada Perang Dunia Kedua, walaupun ada dampak negatif, tetapi sebenarnya bagaimana universitas itu bisa membangun suatu bangsa. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Jadi saat Jerman melawan Prancis, mereka berpikir universitas perlu berkontribusi, sehingga menjadikan universitas sebagai instrumen untuk kebangkitan bangsa pada bangsa Jerman pada waktu itu, yang disebut bangsa Prusia. Itulah yang dikenal dengan Humboldtian University. Selanjutnya, perkembangan model universitas di Jerman yang dikenal sebagai model Humboldtian University, jadi suatu model universitas yang mengkombinasikan antara pengajaran dan penelitian. Itu model dari universitas research yang kita kenal sekarang ini. Dan model itu dikembangkan lebih lanjut di Amerika, sehingga Amerika bisa membuat universitas yang pada dasarnya, pada awalnya hanya merupakan sesuatu yang untuk pengajaran saja, mereka bisa kombinasikan dengan penelitian sehingga menjadi berbagai universitas penelitian atau research university berkelas dunia yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan peningkatan sosial ekonomi mereka dan dunia. Kita bisa lihat di berbagai universitas-universitas yang maju
di berbagai negara maju selalu ada universitas-universitas yang bagus. Indonesia pun kita bisa melihat, walaupun jumlah universitas kita banyak, tapi beberapa menunjukkan suatu prestasi yang luar biasa. Tetapi kita juga harus realistis, Ibu dan Bapak. Mengharapkan universitas di Indonesia dapat juga memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan kesejahteraan dan sosial ekonomi Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ini terjadi karena sebagian masyarakat masih berpikir bahwa universitas adalah tempat mengajar, bukan tempat untuk menciptakan ilmu pengetahuan, adalah tempat untuk belajar dan mentransmisikan ilmu pengetahuan, bukan tempat untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, ini masyarakat banyak yang melihat itu, sehingga ini bukan sesuatu yang mudah. Hal ini menjadi semakin kompleks atau parah karena di Indonesia ini jumlah universitasnya luar biasa, sekitar 4.400 universitas, Ibu dan Bapak. Jumlah ini lebih dari jumlah universitas yang ada se-Uni Eropa. Kita hanya Indonesia, se-Uni Eropa. Belum lagi kita melihat jumlah universitas di Indonesia sekitar 4.400 dengan 23.000 program studi. Jumlah dosennya 250.000. Yang jadi masalah untuk Indonesia adalah disparitas dari kualitas. Disparitas, jadi kualitas antara satu tempat dengan tempat lain amat luar biasa. Dari 250.000 dosen itu, yang bergelar doktor baru sekitar 10%. Di UTU tadi Pak Rektor menyampaikan sekitar 3%. Ada universitas di Indonesia yang dosennya itu 70% lebih sudah bergelar doktor. Jadi disparitasnya luar biasa. Sehingga kalau kita melihat model yang terjadi di Eropa itu tidak cocok untuk Indonesia karena mereka disparitas antara satu tempat dengan tempat lain itu tidak begitu parah seperti di kita. Sehingga di Indonesia ini kita harus kerja keras luar biasa melihat uniqueness dari tiap tempat. Tapi disparitas ini sesuatu yang harus kita perhatikan betul bahwa tidak ada satu aturan yang cocok untuk semua keadaan di Indonesia ini. Di samping itu, ini makin menjadi tidak jelas karena misi dari universitas tidak secara jelas menyatakan kami ingin menjadi universitas research atau kami ingin menjadi universitas yang penekanannya pada penelitian. Ini jadi masalah karena apabila kita tidak fokus pada satu bidang agak sulit kita bisa bersaing. Nah, bersyukur UTU sudah melihat ini bahwa agroindustri dan marine yang akan dikembangkan itu adalah sesuatu visi cara pandang yang kami pikir baik sekali. Walaupun demikian, memang kita ada masalah, tapi kita harus akui juga bahwa beberapa universitas di Indonesia itu mampu bersaing di tingkat internasional. Bahkan beberapa sudah memperoleh akreditasi internasional. Bisa kita lihat misalnya IPB juga ada, Gajah Mada, Universitas Indonesia, bahkan swasta pun di Indonesia ada yang mampu memperoleh akreditasi internasional. Itu menunjukkan bahwa apabila kerja keras, kita bisa. Termasuk kalau kita melihat UTU yang sudah cikal bakalnya sejak tahun 2023, ini berkembang terus dengan berbagai pembangunan kerjasama dengan Unsiah. Ini bagaimana bisa kita kembangkan bersama menjadi suatu universitas yang lebih baik lagi. Ibu dan Bapak serta para hadirin yang berbahagia, sekarang menjadi pertanyaan oleh masyarakat dan juga oleh kami yang berkecimpung dalam pendidikan tinggi. Apakah yang diharapkan dari universitas di tengah persaingan global saat ini? Kita telah menyadari bahwa dengan jumlah penduduk dan proporsi usia kerja yang tinggi, Indonesia memperoleh apa yang disebut dengan demographic dividend. Jadi ada keuntungan, jadi bonus demografi, yaitu suatu kondisi di mana laju kelahiran di suatu negara menurun seiring dengan menurunnya angka kematian bayi. Hal ini diikuti dengan meningkatkan umur harapan hidup di Indonesia. Jadi Indonesia sudah makin baik. Di mana di Indonesia angka ini meningkat dari 68 tahun ke 73 tahun pada tahun 2012. Rumah tangga akan mampu mengalokasikan sumber dayanya dengan baik untuk masa depan anak-anaknya, termasuk dalam hal ini tentu saja untuk pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi adalah suatu investasi. Bisa kita lihat ayah ibu kita, kakek kita dulu bagaimana mereka bekerja keras agar bisa menyekolahkan anak-anaknya. Itu adalah bagaimana kesadaran masyarakat, orang-orang tua kita pada sejak zaman dulu tentang pentingnya pendidikan.
Kemudian seiring dengan itu, perekonomian pun bergeser ke arah investasi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan PDB per kapita masyarakat Indonesia. Hal ini ditujukan dengan, kalau kita lihat studi yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute. Jadi suatu agensi yang amat prestisius yang menyampaikan studinya pada tahun 2012, yang dikatakan bahwa pada tahun 2012, dan itu diakui juga, bahwa kekuatan ekonomi Indonesia atau besar ekonomi Indonesia ada pada tingkat 16 dunia, karena makin banyak tenaga-tenaga terampil yang dihasilkan. Dan diperkirakan pada tahun 2030 Indonesia akan masuk jajaran 10 besar dunia, bahkan nomor 7 jajaran dengan ekonomi terbesar. Ini luar biasa, karena pada saatnya pada tahun 2030 kita bisa melihat, mudah-mudahan insya Allah Indonesia bisa menjadi negara maju. Itu adalah studi yang dilakukan, tapi studi itu hanya menjadi sesuatu yang enak kita dengar, enak kita baca, hanya bisa terlaksana kalau kita kerja keras. Nah, dikatakan oleh Peter McDonald, ahli demografi dari Australia, dalam tulisannya mencatat bahwa potensi besar ini akan tersia-siakan apabila negara tidak bisa mengelola dengan baik. Karena itu kemampuan universitas untuk bisa berperan bagi kemajuan kesejahteraan dan sosial ekonomi bagi Indonesia menjadi amat penting. Kalau tidak kita kelola dengan baik, yang namanya bonus demografi itu bukan menjadi bonus, tapi menjadi beban bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan itu adalah tugas yang amat berat kepada generasi muda utuh untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tetapi kita juga harus lihat data yang ada. Ini seperti ironi bahwa indeks daya saing global Indonesia berdasarkan World Economic Forum pada tahun 2015-2016 justru turun ke peringkat 37. Sebelumnya kita ada pada peringkat 34. Masih di bawah Singapura. Memang kita harus kerja keras kalau melawan Singapura. Kita masih di bawah Malaysia yang tingkatnya tinggi 18 dan Thailand ke 32. Kita masih berada di peringkat 37. Jadi berat sekali perjuangan kita. Kemudian dalam konteks indeks pembangunan manusia, Human Development Index, pada tingkat global yang mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara oleh United Nations Development Program, tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-110 dari 182 negara. Bandingkan dengan Singapura yang berada di urutan ke-11, Malaysia di urutan ke-62, dan Thailand ke-93. Jadi ini menjadi makin berat. Kita berada di masyarakat ekonomi ASEAN. Kita bersaing dengan negara tetangga kita. Dan itu salah satunya adalah melalui pendidikan. Nah, apa implikasi bagi hal ini, bagi sumber daya manusia Indonesia? Salah satu hal yang jelas adalah, tadi saya katakan, kita berada pada masyarakat ekonomi ASEAN. Kita tidak bisa lagi berlindung dengan proteksi dari pemerintah bahwa orang asing tidak bisa masuk ke Indonesia. Karena sudah terbuka, kita sudah menandatangani perjanjian. Oleh karena itu, jangan sampai tenaga kerja atau pekerjaan yang ada di Indonesia diambil oleh orang asing. Kita banyak pembangunan, memerlukan suatu tenaga-tenaga yang terampil. Sudah ditargetkan. Tapi kalau pembangunan ini, misalnya pembangunan infrastruktur, kita ingin lebih banyak lagi tenaga listrik. Tapi apabila ahli-ahlinya tidak ada dari Indonesia, mau tidak mau ahli asing akan datang. Mau tidak mau. Dan beberapa mereka rela dibayar lebih murah dari orang Indonesia. Dan pandai bahasa Inggris pula. Jadi ini sesuatu yang tantangan yang luar biasa bagi kita. Ini generasi muda yang harus kerja lebih keras, dan kita generasi yang lebih senior mesti bisa memfasilitasi dan memberikan semangat. Oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi bahwa universitas dituntut untuk tidak hanya menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas, tapi juga menghasilkan lulusan yang tidak saja menjadi pekerja, tapi juga mampu menciptakan pekerjaan atau menjadi entrepreneur. Untuk menjawab tantangan ini, apabila kita kembali melihat ke model Humboldtian University yang saya paparkan di awal, universitas di Indonesia, termasuk tentu saja Universitas Teguh Umar, harus mampu berperan ganda sesuai mandat Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai pusat pengembangan SDM yang berkualitas dan berkarakter melalui pengajaran tentunya, dan juga berbagai praktek-praktek baik, penciptaan ilmu pengetahuan dan inovasi melalui penelitian. Dengan demikian, kami amat menyambut baik apa yang dilakukan, yang sekarang sedang dilakukan oleh UTU
memberikan penekanan pada agro and marine industry. Ini sesuatu cara pandang yang baik, upaya langkah strategis yang baik, termasuk demografi di daerah Malabo di Aceh Barat ini. Sehingga dengan demikian akan berkontribusi terhadap perkembangan pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan. Selain itu, tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur, juga Bapak Bupati mengenai pendidikan, mengenai pertumbuhan ekonomi. Memang pendidikan itu bukan saja untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, masalahnya di beberapa bagian dunia ini, mungkin juga sebagian dari Indonesia hanya melihat sebagai pertumbuhan ekonomi atau menghasilkan lulusan yang baik bagi tidak saja menghasilkan lulusan yang secara ekonomi akan produktif, tapi perlu kita melakukan proses pendidikan dan menghasilkan lulusan yang tidak saja secara ekonomi bisa produktif, yang hebat secara akademik, secara kognitif, tapi memahami persoalan yang ada di Indonesia. Persoalan Indonesia sekarang antara lain apa? Masalah kesenjangan sosial, toleransi yang rendah, radikalisme, narkoba, itu luar biasa. Kalau ini tidak kita address dengan baik dalam proses pendidikan, akhirnya lulusan kita itu akan baik bagi dirinya sendiri. Tapi saya percaya, saya juga sudah diskusi dengan Pak Rektor tadi pagi, bagaimana utuh melihat pengembangan karakter. Masjid pun sudah dibangun di sini, kemudian masyarakat. Dan di Aceh Barat ini, di Malabo, kita kenal semua pahlawan nasional Tengku Umar. Ini adalah modal untuk pengembangan ke depan yang lebih baik. Jadi proses pendidikan yang baik, tadi saya katakan idenya adalah dari Rabindranath Tagore, tapi kemudian diperkuat lagi oleh orang India pula ini yang ada di Amerika, yaitu Amartya Sen, pemenang Nobel juga. Dia mengatakan pendidikan harus bisa menghasilkan lulusan yang memahami persoalan bangsanya sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh yang harus kita tiru, sehingga dengan demikian tidak saja secara ekonomi kita akan mampu, tapi membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera, dan kita menjadi, insya Allah, menjadi negara maju. Hadirin yang saya hormati, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, karena kita masih punya masalah dengan kualitas pendidikan tinggi, berupaya untuk meningkatkan kualitas, antara lain melakukan berbagai cara bagaimana agar cara-cara yang baik untuk meningkatkan kualitas dapat kita bantu. Universitas yang program studinya belum terakreditasi baik bisa kita bantu dengan berbagai bimbingan dan pelatihan. Itu bisa kita lakukan. Karena akhirnya akreditasi menjadi penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses pendidikan yang kita lakukan itu mencerminkan atau dapat diharapkan menghasilkan pendidikan yang baik. Jadi itu hal-hal yang dilakukan. Selain itu, satu hal penting untuk digarisbawahi adalah tanggung jawab besar ini meningkatkan mutu pendidikan bukan merupakan tanggung jawab universitas atau pemerintah semata, tapi tadi dikatakan bagaimana pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, para gubernur, bupati mempunyai kepedulian yang luar biasa terhadap pendidikan ini. Karena akhirnya pihak swasta pun perlu membantu. Karena bila proses pendidikan bagus, akan dihasilkan lulusan yang bagus, yang akan membantu pihak swasta, pihak pemerintah akan memperoleh sumber daya manusia yang bisa bekerja dengan baik, yang bisa mengikuti perkembangan ekonomi yang baru. Karena ekonomi sekarang bukan ekonomi sumber daya seperti masa yang lalu. Sekarang disebut knowledge based economy. Kita bisa lihat negara Singapura yang tidak punya sumber daya alam. Kita lihat Jepang tidak punya sumber daya alam. Tapi bagaimana mereka mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui ilmu pengetahuan, dan itu yang namanya knowledge based economy. Dan kita sudah beralih ke sana. Jadi bagaimana kita, tadi malam saya bicara dengan Pak Rektor, bagaimana beliau menghasilkan kayu yang tidak merupakan kayu yang dijual saja, tapi bisa diproses lebih lanjut menjadi furniture. Itu nilai tambah. Sama juga kita dengan undang-undang minerba sebenarnya kan tidak boleh menjual barang tambang yang masih kasar, tapi harus diproses lebih lanjut. Nah, itu perlunya ilmu pengetahuan untuk meningkatkan nilai tambah yang menjadi nilai tambah dalam knowledge based economy.
Karena apabila kita tidak bisa bersaing dalam ekonomi berpengetahuan, agak berat kita mengikuti era globalisasi. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup pidato ini, orasi ilmiah ini, saya berharap bahwa di usianya yang masih sangat muda ini, 2 tahun. Tadi saya beri contoh, Universitas itu usianya lebih dari 1000 tahun. Yang paling tua di Indonesia mungkin ITB, berdiri tahun 1920. Tapi sebenarnya bukan ITB yang paling tua. Yang paling tua adalah Universitas Indonesia. Karena di sana ada lulus sekolah dokter Jawa. Dan pernah menghasilkan pemenang Nobel, yaitu Ekman pada tahun 1800. Jadi sebenarnya cikal bakal universitasnya sudah ada. Tetapi walaupun baru 2 tahun, harapannya luar biasa. Karena dari 2 tahun dan punya sejarah sebelumnya, diharapkan Universitas Teguh Umar dapat menemukan keunikan dan keunggulan dirinya dengan berfokus pada semangat inovasi, agar tercipta produk-produk unggulan yang bernilai tinggi dan mampu bersaing di pasar global, serta terbentuknya SDM berkualitas yang juga mampu beradaptasi pada perubahan global dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat Indonesia. Karena dalam berkompetisi, harus pihak-pihak yang bisa beradaptasi lah yang akan lolos dari kompetisi ini. Pintar luar biasa, tapi kalau tidak mampu beradaptasi tidak bisa. Beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Di Melabuh mungkin berbeda dengan Banda Aceh, berbeda dengan di Medan. Bagaimana kita menciptakan keunikan sehingga kita mempunyai keunggulan komparatif. Ibu dan Bapak yang amat saya hormati, akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Universitas Teguh Umar atas dies natalisnya yang kedua. Dirgahayu Universitas Teguh Umar. Selamat berkarya dan selamat membangun daerah dan bangsa tercinta Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya diberikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi sambutan dari Pak Rektor dan kawan-kawan Fakultas Akademik yang baik sekali di sini, bagaimana para mahasiswa. Kemudian tadi juga saya melihat bangunan yang baru di STIKA, ya, saya terlibat juga dalam menghadiri tadi peresmian. Jadi harapan yang luar biasa bagi hukum bisa lebih berkembang ke depan. Pesan Pak Dirjen kepada mahasiswa? Ada mahasiswa, sederhana saja, kerja keras. Ya. Karena ini masalah persaingan. Ya. Jadi kalau kita kerja keras, kita bisa lulus tidak saja tadi saya katakan secara akademik baik, tapi juga memahami permasalahan yang ada di Indonesia, memahami permasalahan yang ada di Aceh. Mudah-mudahan lulusannya bisa berkontribusi lebih baik lagi bangsa-bangsa dan negara. Kepada dosen, kepada dosen. Nah, ini banyak dosen baru yang masih bersyukur masih dibantu kawan-kawan dari usia. Tapi ini harapan luar biasa, karena dengan semangat, mudah-mudahan kami dikatakan oleh Pak Rektor, belasan sedang studi lanjut untuk orang dokter, luar biasa. Jadi tidak ada lagi yang pendidikan sarjana, modal. Jadi modal dasar sudah dipenuhi untuk menjadi universitas yang lebih baik lagi. Dan kami dari kementerian akan membantu untuk membuat akreditasi yang lebih baik. Saran Pak Dirjen untuk mengapa itu ada kurikulum kemahasiswaan supaya entrepreneur itu berkembang gimana? Nah, ini sebenarnya barusan saya lihat tadi sudah ada tech center, kemudian juga ada tanpa pernah mengalami masalah, tidak akan menjadi kasus. Jadi lagi Pak Dirjen dari Dirjen Kemahasiswaan sendiri ada nggak program bantuan kepada siswa atau dalam bentuk apa gitu? Nah, antara lain tadi kegiatan untuk kewirausahaan, itu ada kemudian juga lomba-lomba untuk kreasi dan sebagainya. Nggak dari Dirjen Bapak ada dana nggak bantuan? Nah, itu selalu kami sediakan dengan berkompetisi. Jadi ada. Jadi kira-kira intinya semangat muda dari generasi muda ini selalu kami harapkan bisa lebih baik lagi. Terutama untuk Aceh Barat ini, untuk Melabuh, tunjukkan bahwa kita mampu. Terima kasih Pak Dirjen. Dari Untuk bagaimana untuk maju ke depan ini? Yang mau rebutin Pak Darman.
Salim. Oke, mantap. Apa namanya visi lah, pemimpin harus jauh. Ini yang sekarang dalam masuk ke sana. Ini mesti akan kita tahu. Jadi ini yang kita lah seperti ini di kamar. Di Pak Guru sudah bengnya alhamdulillah. Ini namanya Iya, bukan dinaruh. Buat kalau ada kawinan naruh. Iya. Nah ini kan apa namanya Taman Pusat Serati, Taman Raja Dada. Oke, ini yang ini, insya Allah kalau dalam kamar sudah cukup dengan itu landscape juga. Tapi kalau fisik gedungnya, alatnya kalau ini siap. Tapi jangan gambarnya aja bagus Pak Rektor. Nah ya lah mesti. Aduh bapak lihat lah kita. Ini yang udah tadi di depan itu pusat. Tinggal apa? Yang ada adalah prodi-prodi. Di tengah itu ada ruang rektor, ruang rektor, ruang sekretariat, ruang rektor, ruang senat, ruang apa ya? Nah, itu ada dari bayangan. Jadi helipad itu Pak. Kalau sama Pak Firman lagi nggak mau soalnya banyak tapi namanya mobil dalam. Benar aja ya. Gimana itu ya? Pakai solar cell. Ya yang tapi solar cell tidak sudah mahal sekali biayanya. Tapi memang bisa ini masuk lagi dalam. Nah ini gedung rektorat. Ada masukan sekali juga. Ini semua bidang administratif. Uang sih kita bisa berapa sama ini masuknya. Ini biayanya rendah. Tapi ada ini karena kita satu kan integrasi. Dan mahal kita dengan selain sudah satu. Jadi berserahkan di luarnya. Itu serahkan ada